Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah, oleh anugerah Allah yang sangat besar kita telah diselamatkan dalam Yesus. Dan firman Tuhan katakan itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Tapi itu adalah karena kasih karunia Allah. Jangan ada yang memaksakan diri. Kita bersyukur karena hari ini kita dapat kesempatan untuk membahas satu studi kasus konseling, yaitu cara menghilangkan rasa mengeluh yang berlebihan. Cara menghilangkan rasa mengeluh yang berlebihan. Rasa mengeluh berlebihan. Saya baca satu ayat dari 2 Tesalonika 1 ayat 3. Firman Tuhan. Kami wajib mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa mengucap syukur ada hal yang patut bagi kita. Adalah hal yang perlu. Adalah hal yang penting sekali bagi kita. Adalah hal yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Yaitu kita belajar untuk mengucap syukur. Nah, hal yang pertama untuk membahas tema saya, cara menghilangkan rasa mengeluh berlebihan ialah, ya pada level tertentu mengeluh adalah hal yang bersifat manusiawi dan biasa. Bukan hal yang buruk. Ya, jadi kita bisa mengeluh. Ya, dalam level tertentu itu hal yang wajar dan saya kira semua orang mengeluh. Misalnya, kita mengeluh karena udara panas. Udara hari ini agak panas ya. Ya gak ada masalah. Atau kita mengatakan, kok ini macet sekali, crowded sekali ya. Itu biasa, orang Jakarta bisa begitu. Atau ini kok lama sekali, kemana sih? Kok dari tadi saya tunggu belum selesai. Antrian panjang. Kadang-kadang membuat orang mengeluh. Atau mungkin kita bawa sesuatu untuk di-servis kok lama ya. Ya, saya dulu servis ini cuma 2 hari. Ini kok sudah 2 bulan. Nah. Atau orang tua mengatakan bahwa kok per anak-anak banyak sekali, tugasnya banyak sekali ya. Atau mungkin istri bilang, kok Pak gajinya telat dikasih. Biasanya Bapak kasih tanggal 1 ini ke tanggal 11. Ya. Atau istri bilang, aduh Pak kapan sih suami saya Pak bertobat. Dari dulu belum ada tanda-tanda. Atau menjelang puasa ibu mengeluh, aduh cabai sekarang mahal ya. Tomat mahal, ayam mahal. Ya, dan gas kok susah ya yang 3 kilo. Ada satu saat memang susah. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau itu keluhan kita, itu hal yang wajar dan manusiawi dan bukan hal yang berlebihan. Tapi kalau keluhannya udah mengarah ke hal-hal sampai mengganggu tidur, udah gak bisa tidur dia. Udah mengganggu makan, udah mengganggu komunikasi, udah mengganggu kegiatan, pekerjaan. Ini saya kira berlebihan dan mungkin kita harus waspada. Jadi pada level pertama, keluhan itu hal yang biasa dan kita semua juga mengeluh. Ya, itu hal yang masih ditoleransi dan saya kira tidak mencerminkan kualitas iman atau integritas iman, sama sekali tidak. Itu manusiawi dan wajar. Tapi kalau sudah berlebihan, ini harus kita hati-hati, jangan sampai berlebihan. Tapi kita anggap biasa dan yang biasa kita blow up seolah-olah berlebihan. Jadi kalau sudah berlebihan, sampai makan terganggu, tidurnya susah, harus bantu pakai obat tidur, ya ngomongnya, aduh. Kalau sudah begitu, maka saya katakan bahwa keluhan-keluhan seperti ini sudah pada taraf yang lebih serius untuk kita perhatikan dan mungkin ini yang menjadi tidak sehat, yaitu ketika sudah berlebihan. Ketika itu sudah tidak lagi wajar, maka ini perlu mendapat katakanlah perhatian yang serius. Kalau tidak ini bisa memberi dampak kemana-mana dan biasanya tidak baik. Hal yang kedua adalah begini. Obat yang terbaik. Obat yang mujarab. Yang tidak ada bandingannya. Untuk mengatasi stres depresi termasuk sikap mengeluh yang berlebihan adalah mengucap syukur. Nah, mengucap syukur itu satu kecerdasan spiritual yang luar biasa tinggi sekali nilainya. Ketika kita mampu untuk bersyukur. Bersyukur itu lahir karena kita percaya bahwa Allah itu ada. Lahir karena kita yakin bahwa semua baik-baik. Mengapa? Karena kita meletakkan pengharapan kita kepada Kristus. Bersama Kristus dalam Yesuslah kita harus bisa menggeser atau membuang benih-benih mengeluh apalagi berlebihan.
Mengapa? Karena daya tangkalnya ialah kita bisa bersyukur. Dan bersyukur itu seperti rem. Ya, yang bisa menahan laju kendaraan. Dan kita tidak mengalami kecelakaan atau tabrakan. Bahkan kitab Amsal menulis dan mengungkap kebenaran ini. Bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi ketika hati kita gembira, kita bersyukur, itulah obat yang manjur. Hormon endorfin akan diproduksi berlimpah di tubuh kita. Dan itu akan memberi kita semangat, ya, memberi kita kekuatan. Ya, seperti ayat yang kita baca tadi. Yaitu ketika kita mengucap syukur, kita tahu bahwa itu yang terbaik, kata Paulus. Dan memang itu patut, itu wajar, sudah seharusnya. Itu maksud Paulus. Jadi ketika kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Allah ada dan kasih-Nya melimpah atas kita. Dan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita mengucap syukur bukan karena sekedar urusan psikologis, bukan. Dia mengucap syukur, kayaknya rahasianya mengucap syukur deh. Enggak gitu, bukan gitu. Orang yang percaya Yesus tahu bahwa hidupnya ada dalam tangan Dia. Orang yang percaya Yesus tahu bahwa Yesus menjaga mereka. Mereka tahu bahwa proteksi ilahi atas hidup mereka itu nyata. Dan kita percaya bahwa apa yang Yesus janjikan itu ya dan amin. Itu benar. Nah, bahkan dikatakan di ayat yang sama di Amsal, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi orang yang punya kebiasaan atau terganggu dengan sikap mengeluh berlebihan, obatnya itu adalah belajar untuk mengucap syukur. Karena kalau kita hati dipenuhi dengan syukur, itulah saya katakan daya tangkal yang paling ampuh. Untuk apa? Untuk kita tidak terjerumus pada kondisi stres dan depresi. Nah, orang yang mengucap syukur tidak akan stres dan depresi. Dan orang yang stres dan depresi biasanya tidak akan bersyukur. Mari kita percaya pada Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan supaya Dia menolong kita untuk percaya. Dia menolong kita untuk yakin. Dia menolong kita untuk belajar menyadari bahwa apa yang dijanjikan Yesus itu ya, benar dan amin. Oleh karena itu kita tidak perlu menjadi takut dan karena itu mengeluh. Tapi kita belajar untuk bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, kita sendiri sehat. Dan ketika kita bersyukur, kita bisa menangkal semua kemungkinan untuk mengeluh, apalagi berlebihan dan menjadi penyakit. Hal yang ketiga adalah mari kita evaluasi ulang. Jangan-jangan target kita atau harapan kita atau estimasi kita tidak realistik. Jadi perlu kita membuka diri terhadap hati untuk melakukan evaluasi ulang. Mungkin apa yang kita harapkan tidak rasional. Atau harapan-harapan kita tidak realistik. Atau terlalu abstrak dan mungkin malah sulit untuk dicapai. Kadang-kadang kritik itu pada satu sisi itu baik. Mengapa? Karena orang lain bisa melihat situasi kita dengan kacamata yang berbeda dengan kita. Jadi tidak selalu kritik yang diberikan kepada kita itu selalu buruk, tidak. Bahkan seringkali membantu kita untuk tahu mungkin kelemahan kita dari sudut pandang orang lain. Kita pikir kita sudah oke, kita pikir kita gak ada kekurangan. Tapi orang bisa melihat sesuatu yang berbeda dengan kita lihat. Jadi ketika orang mengkritik itu jangan cepat-cepat ditolak. Mungkin di balik kritikan ada pesan yang benar. Yang kita lalai untuk menyadari dan mungkin kita tidak peka untuk memahami itu. Tapi orang lain mungkin entah dia tidak suka, entah dia cari-cari kesalahan. Tapi akan terlihat sesuatu yang mungkin pada titik yang lain itu memberi masukan yang baik. Rupanya ada sudut pandang tertentu yang orang lihat pada kita yang kita gak lihat justru itu. Dan karena itu menolong kita sebenarnya. Memang kritik itu menyakitkan. Nah, orang tua yang profesionalis ini dalam konteks orang tua. Seringkali ini membuat dirinya susah sendiri. Ada seorang ibu yang anaknya itu selalu ditelepon. Kamu di mana, Dek? Oh. Iya, kamu makan apa? Coba lihat foto dulu. Aduh, kenapa kau makan di situ? Itu kan lalat. Kenapa kau makan di sini? Kenapa kau makan mie? Jangan makan seblak, jangan basreng. Jangan bakso terus. Udah cari makanan yang lain. Ya.
Dek, kamu sudah di mana? Ini dengan teman. Siapa teman kamu? Laki perempuan. Coba mama lihat. Siapa namanya? Ya, ditelepon lagi. Kamu di mana? Tiba-tiba teleponnya mati. Aduh kenapa ya dia matiin ya? Kok dia matiin? Maksudnya nggak ingin ditanya-tanya oleh mamanya? Saya kan tanyakan baik untuk dia, untuk pastikan bahwa dia baik-baik aja. Sampai rumah. Kamu kemana sih? Mama telepon 5 kali, malah mati. Maksud kamu apa? Padahal itu bukan karena itu maksud tertentu, tapi lowbat, dia lupa bawa charger. Iya. Kenapa sih tadi mama telepon kamu matikan? Bukan mati, bukan matikan. Lebih tepat dia mati karena udah lowbat sekali. Makanya kamu lain kali bawa charger dong. Kamu bikin mama takut aja. Jadi anak yang benar dong. Jadi ketakutan ibunya berlebihan membuat dia stres sendiri. Seharusnya ajar anak-anak untuk bisa bawa diri dengan baik. Bergaul dengan baik. Jadi kita gak usah panik. Karena anak-anak kita pun sudah bisa mulai belajar untuk mandiri. Termasuk mereka bisa menjaga diri mereka. Nah untuk itu kita ajar mereka dan bukan kita khawatir. Coba kita cek. Jangan-jangan banyak hal atau harapan-harapan kita yang tidak realistik, tidak rasional, berlebihan. Malah justru gak baik buat kita. Dan itu membuat kita menjadi seorang pencemas. Dan mungkin akhirnya mengeluh berlebih-lebihan. Nah kita belajar untuk coba membuka diri dan evaluasi. Barangkali ada sesuatu yang harus kita koreksi di sana. Hal yang keempat adalah kita harus tahu dan lebih tepat yakin. Apa itu? Bahwa semua peristiwa hidup, semua kejadian terjadi dalam sejarah hidup kita. Entah sudah terjadi, sedang dan akan terjadi. Selalu ada maksud Tuhan di balik itu. Selalu ada pesan Tuhan di situ. Selalu ada artinya di situ. Dan poin kita adalah mari kita menemukan arti itu. Bagaimana caranya? Kita berdoa banyak dan baca Alkitab. Ya, kita berdoa dan baca Alkitab karena Tuhan bicara lewat firman Tuhan. Nah, kita memaknai ketika kita berdoa minta hikmat Tuhan tapi juga baca firman untuk tahu apa pesan Tuhan. Mari kita lihat kasus misalnya Yusuf. Bagaimana kita melihat sudut pandang ketika Yusuf dibawa ke Mesir? Ya. Apa yang terjadi di sana? Apakah ini musibah? Atau ini berkat yang tidak terlihat? Apakah Yusuf dalam prosesnya sejak dijual oleh saudara-saudaranya? Ya. Lalu kemudian orang Ismail itu menjual lagi kepada Potifar. Dan dia bekerja sebagai budak. Dan difitnah oleh istri Potifar. Dan dimasukkan penjara tanpa diproses. Dilupakan oleh 2 orang di sana. Apakah itu musibah? Apakah itu berkat? Bagaimana kita melihat sisi situasi ini? Bagaimana perspektif kita melihat peristiwa ini? Ini didikan Tuhan atau hukuman? Itu menolong kita untuk memaknai peristiwa itu. Tapi kalau kita lihat di ending, dia menjadi seorang penting di Mesir. Dan membawa keluarganya lagi kelaparan untuk memelihara mereka. Dan ketika dibawa mereka masuk 70 orang. Waktu keluar hampir 2 juta orang. Selama 430 tahun lebih mereka di Mesir. Dan Yusuf berperan untuk hal itu. Nah kalau kita lihat situ maka Yusuf mengatakan bahwa kamu telah merekarkan jahat kepadaku. Tapi Allah membuat itu menjadi kebaikan buat kita semua. Jadi dari sisi itu kita melihat bahwa proses Yusuf dibawa ke Mesir dengan cara yang unik seperti itu adalah bagian dari berkat dan didikan Tuhan buat Yusuf untuk mempersiapkan dia menjadi pemimpin yang baik. Nah perlu persiapan. Apakah Daniel di gua singa kita pandang sebagai kutukan atau kesempatan bersaksi? Sehingga Darius mengakui bahwa Allah Daniel adalah Allah di atas segala Allah. Nah bagaimana kita melihat ini? Kalau kita salah melihat maka kita akan melihat kasus itu sebuah kutukan dan mungkin sebagai hukuman. Tapi kalau kita melihat ini mungkin sebuah pendidikan, ini sebuah latihan, sebuah berkat dan bisa jadi ruang untuk Yusuf bersaksi dan Daniel bersaksi. Jadi bagaimana kita melihat itu? Kita bisa memaknai itu, memberi arti ketika kita berdoa dan baca firman dan dari situlah kita menemukan apa makna dari suatu peristiwa sehingga kita tidak terjerat pada sikap yang mengeluh berlebihan karena salah paham atau salah persepsi tentang sebuah realitas hidup kita yang mungkin tidak menyenangkan, yang mungkin tidak kita harapkan. Tapi itu terjadi
Bagaimana kita melihatnya? Dan itu penting sekali. Kita baca Alkitab dan berdoa. Saya menutup renungan saya yang mengatakan ini. Saya mengutip dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Jadi Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita tidak mengerti makna di balik setiap peristiwa dan kejadian terjadi di kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baik buat kehidupan kita. Jadi bersyukurlah. Itu obatnya. Supaya kita tidak terjerat pada sikap mengeluh secara berlebihan dan bahkan sudah tidak sehat. Mari kita belajar untuk memiliki hati yang gembira. Kalau kita katakan itulah obat yang manjur. Semua sudah ada tujuan dan artinya. Mari kita maknai saja dengan cara banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyaklah baca firman. Karena firman Tuhan itulah. Melalui firman Allah itulah. Kita menemukan hikmat Allah. Sehingga kita tidak terjebak dan menjadi mengeluh apalagi menjadi berlebihan. Tapi kita belajar bahkan menerima sebuah pesan Tuhan. Memaknai pesan Tuhan lewat sebuah peristiwa yang sulit orang lain mengerti secara nalar, secara empiris. Tapi kita mengerti karena kita percaya kepada Kristus. Dan iman itu membuat kita mengerti tentang makna dari satu peristiwa hidup. Dan kita tidak mengeluh apalagi berlebihan. Terus memberkati dan shalom. Amin.